selanjutnya yaitu tentang rata-rata harmonis. Nah, kita harus tahu dulu rumus dari rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu rumusnya adalah H sama dengan N dibagi 1 per XI tambah 1 per X2 ya, tambah terus sampai 1 per XN. Nah, ini nih rumusnya nih, gitu ya. Nah, berarti karena ini datanya ada 5, berarti ini sama dengan N-nya 5 gitu kan. 5 dibagi berapa nih? 1 per 3 gitu kan. X1 nya 3 ya. 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 3 tambah lagi 1 per 4 gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Nah, kita cek dulu nih KPK dari 3, 6, 4, 3, 4 12 ya. Berarti ini sama dengan 5 dibagi, nah semuanya KPK nya jadi 12. Jadi berapa nih? Jadinya 4 per 12. 4 per 12 kan 1 per 3 ya. Ini jadi 2 per 12 gitu kan. Kemudian ini jadi 3 per 12. Ini jadi 4 per 12. Yang ini jadi 3 per 12. Sama penyebutnya jadinya 12 gitu ya. Oke. Selanjutnya gimana nih? Sama dengan 5 dibagi, nah ini 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3, yaitu 16 ya. 16 per 12. Nah, sampai sini gimana nih? Ini sama dengan 5 kali, berarti 12 per 16 ya. Oke, diperkecil dulu semuanya bagi 4 ini. Jadinya berapa nih? 5 kali dibagi 4 jadi 3 per 4 ya. Jadinya berapa nih? Jadinya adalah 15 per 4. Jadi jawabannya adalah 15 per 4. Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Adanya B 4 per 15. Harusnya 15 per 4. Jadi jawabannya adalah F, 15 per 4. Nah, selanjutnya tentang median ya. Di sini tentang median. Median itu artinya kan nilai tengah. Berarti kita harus cari dulu tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari 24 jumlahnya adalah 12. Dan itu ada di sini ya. Kan 3 tambah 5 8, 8 tambah 6 itu lebih dari 15 ya. Berarti ME-nya ada di sini. Berarti kalau begitu kita cari dulu TB-nya. TB-nya itu adalah 61 kurangi 0,5, jadi 60,5 ya. 60,5, kemudian setengah N-nya jelas tadi 12, setengah dari 24. Kemudian FK-nya frekuensi sebelum kelas median berarti 3 tambah 5 ya. 3 tambah 5 itu 8. Kemudian frekuensi medianya itu 6. Kemudian terakhir adalah P. P itu panjang kelas. Panjang kelasnya 3. Masukin TB-nya, masukin ME-nya. Berarti ME sama dengan TB 60,5 ditambah setengah N berarti 12 ya, dikurangi FK, FK-nya 8 dibagi frekuensi medianya 6 dikali 3 gitu ya. Berarti sama dengan 60,5 ditambah berapa nih? 12 kurangi 8 4 ya. Ini 6 dibagi 3 itu 3 ya, 2 ya. Berarti 4 dibagi 2. Berarti berapa nih? 60,5 ditambah 2 sama dengan 62,5. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari desil keempat dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi kita harus cari dulu letak dari D4-nya ya. Berarti letak D4 saya tulis di sini, letak dari D4. Berarti D4 itu berarti 4 per 10 ya. 4 per 10 kali jumlah frekuensinya 120. Berarti ini adalah 48. Nah, cari letak D4-nya di yang 48. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 25 lebih dari 48 ya. Berarti di sini adalah letak D4-nya. Oke, setelah tahu letak D4, kita cari TB-nya nih. Berarti TB-nya itu adalah 160 kurangi 0,5. Jadi berapa nih? 159,5. Kemudian setelah itu
kita cari D4-nya, letak D4-nya. 4/10N-nya itu tadi adalah 48 ya. Kemudian yang kedua FK. FK-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil keempat. Berarti 10 tambah 20 ya. Berarti sama dengan 30. Kemudian frekuensi desil 4, berarti frekuensi desil 4 itu adalah 25. Kemudian mencari P. P-nya itu dari 160 ke 164 itu 5. Nah, baru kita masukin nih mencari letak D4-nya. TB, TB-nya 159,5 ditambah letak D4-nya 48 dikurangi frekuensi sebelum D4 itu adalah 30 dibagi frekuensi D4-nya adalah 25, kemudian P-nya adalah 5. Ini sama dengan 159,5 tambah 48 kurangi 30 itu 18 ya. 18 per ini 25 dibagi 5 itu 5. Berarti 18 dibagi 5. 18 dibagi 5 itu 3,6 ya. 159,5 tambah 3,6. Jadi jawabannya adalah 163,1. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari modus dari data berkelompok. Nah, pertama kita cari dulu modus itu frekuensi yang paling tinggi ya. Berarti di sini modusnya nih. Di sini letak modusnya. Berarti kalau gitu kita cari TB-nya dulu. TB berarti berapa nih? 160 kurangi 0,5. Berarti berapa? 159,5. Kemudian cari D1. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. 21 kurangi 9 itu adalah 12 ya. Kemudian D2-nya frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. 21 kurangi 13 itu adalah 8. Kemudian kita masuk ke rumus modus. Modus sama dengan TB 159,5 ditambah D1-nya 12 dibagi D1 lagi ditambah D2 8 dikali P. P-nya itu tadi 5 ya. P-nya itu adalah 5 dikali 5. Berarti berapa nih? 159,5 tambah 12 per 20 kali 5. 20 dibagi 5 ini 4 ya. 12 bagi 4 itu 3. Jadi 159,5 tambah 3 sama dengan berapa? 162,5. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, selanjutnya tentang kuartil dari data tunggal. Jadi kita untuk mencari kuartil ini datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Data yang paling kecil 4 ya. 4-nya ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 4, 4, 4. Kemudian 5. 5-nya ada 2 ya. 5, 5. Kemudian 6. 6 ada 1. Oke. 7, 7 ada 3 ya. 1, 2, 3. Satu lagi 8. 8-nya ada 1 ya. 1. Jadi semuanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, untuk mencari Q3 kita cari dulu coba Q1 Q2-nya. Q2-nya berarti tengah-tengah ya, dibagi 2 berarti. Semua datanya bagi 2 ada ke kiri 5 ke kanan 5 nih. 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ketika mencari Q3 berarti yang ke kanannya nih, tengah-tengah dari kanan ini berapa? Berarti ini ya. Tengah-tengah. Berarti disinilah Q3-nya. Di sini tadi Q2, berarti kalau Q1 berapa? Q1 yang ini ya. Berarti inilah Q1-nya. Berarti kalau Q2-nya sebenarnya 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5,5. Tapi kita akan mencari Q3. Jadi Q3-nya adalah 7. Jawabannya adalah D ya.